Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 54.720 km. Posisi strategis yang berada di jalur perdagangan internasional membuat Laut Indonesia sebagai salah satu aset vital bagi perekonomian, keamanan, dan kedaulatan negara. Namun, berbagai ancaman seperti penangkapan ikan ilegal atau yang biasa kita sebut dengan illegal fishing, perompakan, penyelundupan, pencemaran laut, dan juga sengketa wilayah perbatasan memerlukan kebijakan untuk penguatan keamanan maritim yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan suatu kebijakan untuk memperkuat keamanan maritim yang lebih komprehensif khususnya di Indonesia. Masuk pada pola pembentukan kebijakan, kalau kita analisis dari kasus-kasus terdahulu, pemerintah telah mengidentifikasi berbagai macam bentuk ancaman kemaritiman, seperti misalnya pencurian ikan di Laut Natuna Utara dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya di kawasan zona ekonomi eksklusif. Dalam hal kolaborasi antar negara, pemerintah Indonesia merancang kebijakan melalui koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan TNI Angkatan Laut, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan keamanan kemaritiman. Kalau kita lihat dari dasar hukum yang diada di Indonesia, kita itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan kita juga mengacu pada Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 32 tentang Kelautan. Dan kita juga mengacu pada peraturan turunan yang terkait dengan hal tersebut. Nah, dalam hal ini Indonesia menggunakan pendekatan komprehensif yang dimana kebijakan dirancang untuk mengintegrasikan teknologi pengawasan, modernisasi kapal patroli, dan juga peningkatan kerjasama melalui ASEAN dan forum-forum internasional lainnya. Kebijakan implementasi yang pertama yaitu ada penguatan armada patroli. Modernisasi kapal-kapal patroli seperti TNI AL, BAMKAL, dan KKP untuk meningkatkan kemampuan pengawasan di perairan strategis. Yang kedua yaitu ada peningkatan infrastruktur, pembangunan pangkalan militer di wilayah strategis seperti Natuna dan perbatasan laut lainnya. Yang ketiga yaitu ada penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti radar maritim, drone pengawasan, dan sistem pemantauan satelit untuk deteksi dini aktivitas ilegal. Yang keempat yaitu ada operasi gabungan, pelaksanaan operasi patroli gabungan antara TNI AL, BAMKAL, dan KKP untuk menindak pelanggaran hukum di laut. Yang kelima yaitu ada kerjasama regional, penguatan diplomasi maritim melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam mencegah kejahatan lintas batas. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa penguatan keamanan maritim adalah langkah strategis dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya laut, dan juga memastikan stabilitas kawasan. Kebijakan ini harus bersifat terintegrasi, melibatkan berbagai pangkuan kepentingan, dan juga dapat memanfaatkan teknologi yang modern dalam jangka yang sangat panjang. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung modernitas armada dan juga infrastruktur. Mengedukasi masyarakat, pentingnya memberi pemahaman terhadap masyarakat pesisir tentang keamanan jaga laut. Kerjasama global untuk memperkuat hubungan organisasi internasional untuk pengawasan dan perlindungan laut. Evaluasi bertahap, melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan untuk menyesuaikan kepada